Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Elang betina adalah ibu teladan yang mengurus anak-anak mereka dengan cinta. Sebelum bertelur, sang induk menyiapkan sarang di bukit-bukit tinggi, sedang di bawahnya terbentang jurang yang sangat terjal. Rangka sarangnya terbuat dari ranting keras dan duri tajam yang dilapisi rumput halus dan cabutan bulu-bulu dada sang induk, agar sarangnya menjadi nyaman. Setelah dierami beberapa lama, telur menetas dan muncullah anak elang kecil yang masih belum tumbuh bulu-bulunya. Saat anak elang lapar, paruhnya akan ditengadahkan ke atas, lalu sang ibu memasukkan makanan hasil buruannya ke mulut anaknya, sehingga anak elang pun mulai tumbuh semakin besar. Kala angin kencang berhembus, sang ibu merentangkan sayapnya menutupi sarang untuk memberi perlindungan. Suatu saat, anak elang kaget. Makanan dari ibunya tiba-tiba dihentikan. Perangai sang ibu jadi berubah, kejam, sehingga sang anak jadi bingung. Kenapa ibu jadi seperti ini? Di waktu yang lain, sang anak elang lebih kaget lagi saat sayap sang ibu dikibaskan sehingga rumput halus dan bulu-bulu di sarang berhamburan keluar. Kini tinggal ranting dan duri tajam yang menusuk badan. Ibu, tega nian kau melakukan ini semua kepada anakmu. Anak elang semakin kaget lagi sewaktu ia diusir dari sarang dengan didorong keluar sehingga jatuh terjun melayang. Ibu, kenapa mau kau bunuh anakmu sendiri? Namun ketika si anaknya itu hampir menyentuh dasar jurang, sang ibu menyambar dengan cepat dan menyelamatkannya. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Sang induk mengangkat anaknya naik, lalu dari atas menjatuhkannya kembali. Sampai suatu saat, anak elang mulai merentangkan dan mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa mulai terbang sendiri. Melihat ini, induk elang dengan riang gembira mengajak sang anak terbang tinggi, tinggi sekali, sampai naik di atas awan. Raja Wali muda mulai belajar berburu mangsa binatang yang jadi makanannya. Setelah semua itu berlalu, barulah anak-anak elang sadar bahwa induknya selama ini sedang mengajarkan tentang kerasnya kehidupan ini. Bagaikan Raja Wali, setiap kita sebagai orang tua harusnya melakukan hal seperti itu, merawat anak dengan cinta, tetapi ada saatnya harus tega membiarkan anaknya survive, agar anaknya kelak bisa menjadi dewasa dan mandiri. Ibrani 12 ayat 10-12 berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik.
tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidaklah mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara, dalam kehidupan kadang kita berteriak, Tuhan, di mana Engkau? Kita seperti dibiarkan sendiri. Padahal pada saat itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bisa terbang mencapai level lebih tinggi lagi. Bukankah tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian? Jadi saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia punya rencana indah dan akan memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Amin. Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa, ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak, ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang, ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani, ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya, menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya. Istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang.
Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya. Mesti punya hati, punya kepala, dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak, sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi pujian ini segera dan sangat segera kita akan melihat Raja kita. Haleluya. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah.
Shalom saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu hati berdoa. Kami sangat bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini, itu karena Tuhan. Dan hari ini kami mau dengarkan isi hati-Mu, berbicaralah, berikan kepada kami roh pewahyuan, sehingga kami dapat memahami isi hati Tuhan dan kami melakukan kebenaran-Mu. Dari awal sampai akhir kami berdoa, Tuhan, Roh Kudus-Mu kami izinkan bekerja, berkarya atas kami. Dalam nama Yesus, amin, amin. Haleluya. Sepanjang bulan ini kita akan belajar yang namanya dewasa, mature. Nah saudaraku, kita tahu lawan kata dari dewasa adalah tidak dewasa, anak-anak. Ya, anak-anak. Nah, saya ingin kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan tentunya nanti kita tidak akan pernah bisa meninggalkan ayat-ayat sebelumnya untuk membahas ayat ini. Ya. Ayat 11, Ibrani pasal 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, ayat yang ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Bicara tentang anak kecil, ya, ini dalam bahasa aslinya itu memakai kata Yunani yaitu nepios. Ya, dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan bayi, ya, baby. Ya. Saudara, ya, saya punya anak 4, ya. 2 dari almarhum istri saya dan yang 2 adalah dari istri saya yang berikutnya. Saudara, nah, pada waktu anak saya yang pertama lahir saya ada di situ. Dan anak saya yang kedua saya juga ada di tempat persalinan itu mendampingi istri saya. Saudaraku, sebuah peristiwa yang sangat mengagumkan saat kelahiran itu terjadi. Ada seorang bayi mungil yang kita tunggu-tunggu sekian bulan, 9 bulan lamanya, dan akhirnya lahir. Kita bangga, kita bahagia. Dan tangisan pertama dari anak ini membuat hati saya bergetar. Saya suka banget, saya bahagia sekali. Kita pulang dan tentunya makanan satu-satunya yang penting adalah susu, ASI, air susu ibu. Ya, bahkan terus setelah beberapa waktu dikasih susu instan, ya, susu yang kita beli khusus untuk bayi. Lalu anak ini mulai bertumbuh, yang dia mulai bisa menggerakkan dirinya. Dia bisa tengkurap sendiri atau telentang sendiri. Dia mulai bisa duduk, merangkak, mulai belajar berdiri, belajar melangkah, berjalan, berlari. Dan itu normal. Minuman, makanan satu-satunya adalah minuman, yaitu susu. Lalu mulai bertumbuh, dia dikasih yang lebih padat yaitu bubur, sampai akhirnya dia makan makanan padat yang sama seperti kita orang tuanya makan. Dan itu perlu proses dalam pertumbuhan.
itu normal. Nah, saudara, kata bayi atau anak kecil atau nepios dalam bahasa Yunani ternyata itu juga berbicara tentang kekanak-kanakan, atau ada arti yang lain juga, artinya tidak terpelajar atau tidak terampil. Ya, sebagai bayi gak mungkin dia cerdas seperti kita yang dewasa dan gak bisa terampil. Nah, ini menarik sekali karena bicara bayi di sini adalah diumpamakan sebagai seorang percaya, ya. Kalau kita tetap bayi, bisa bayangkan usia 25 tahun mulai belajar tengkurap atau telentang dan mulai merangkak, itu mengerikan karena itu enggak normal. Dan terus menerus sampai usia 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun masih tetap hanya makanannya adalah minum susu. Enggak sehat. Karena susu itu makanan bergizi, ya, khusus untuk bayi. Nah, bayi nggak bisa terampil, nggak bisa membedakan. Dan kita tahu seorang bayi itu adalah seorang yang penuh dengan kebutuhan untuk diperhatikan. Nggak bisa apa-apa nangis. Pipis nangis, ya kan. Nangis, haus nangis, lapar nangis. Kerjaannya nangis dan perhatian kita begitu besar sekali kepada seorang bayi. Dia menyedot tenaga, menyedot perhatian, menyedot waktu, pikiran, semua tersedot untuk seorang bayi. Ya. Dan coba bayangkan kalau bayi ini terus-menerus sampai usia 30-40 tahun yang terus hanya menyedot perhatian kepada dirinya sendiri. Ya, bahkan kalau udah mulai jadi anak-anak pun itu masih egois. Hanya untuk kepentingan dirinya, asal dirinya dapat, asal dirinya puas, asal dirinya tercukupi, terlayani. Ya, enggak peduli orang lain, enggak peduli siapa, saudaranya sendiri, atau enggak. Sekali lagi, tidak terpelajar di sini, tidak cerdas dalam sosial, ya, tidak terampil. Nah, kita bisa bayangkan orang yang sudah waktunya dewasa tetapi tetap bayi, ya, ini akan sangat merepotkan sekali dan menyusahkan, bahkan menyakiti hati orang tua, teman, saudara, keluarga, sahabat tersakiti dengan orang Kristen yang masih bayi ini karena pikirannya hanya untuk dirinya, enggak peduli dengan orang lain. Saudaraku, menarik sekali, ya. Nah, kalau kita baca pada ayat yang ke-11, ya, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Jadi Paulus sebagai penulis kitab Ibrani, ini banyak yang ingin dikatakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya, yang membuat orang itu tetap bayi, ya, itu karena lamban dalam mendengarkan. Tapi sebelum kita bahas tentang hal ini, ya, ayat 11 itu bicara tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ini ada yang mau dikatakan lebih dalam lagi. Tentang apa? Di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya membicarakan tentang imam. Ya, imam itu tugasnya adalah membawa korban buat umat Tuhan kepada Allah. Korban penebus dosa. Tetapi bukan hanya untuk umat, imam juga harus membawa korban untuk dirinya. Karena dia juga orang berdosa, dibawa kepada Bapa di sorga untuk korban penebus salah. Nah, juga Allah berbicara kepada imam, imam menyampaikan kepada umat. Nah, Paulus menyatakan bahwa ada imam yang sesungguhnya, imam yang tidak berdosa,
dan dia membawa persembahan darahnya yang tidak berdosa itu kepada Bapa. Nah, dijelaskan di situ persembahannya adalah dirinya. Dan dia sebagai imam, dia berdoa, dia menangis kepada Bapa untuk umatnya. Dan dia didengarkan. Kenapa? Karena kesalehannya. Karena apa? Juga karena ketaatannya. Kalau nanti kita baca di dalam ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia, yaitu Yesus ya, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa ya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Meskipun dia adalah anak, putra, ya, seorang raja, tapi dia tetap mau taat. Meskipun dia harus mengalami penderitaan, ya, dia tetap taat, dia tetap saleh, dia tetap menjadi seorang imam berdoa. Lalu dikatakan ayat yang ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu ayat 11 ya. Banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Paulus ingin sampaikan tentang apa yang telah Yesus kerjakan sebagai imam, sebagai seorang yang mati menebus buat kita, yang bangkit. Ia ingin menjelaskan tentang bagaimana kehidupan yang saleh. Bukan hanya sekedar tahu tentang dasar keselamatan, tetapi bagaimana caranya hidup yang saleh, bagaimana menjadi orang yang tetap taat bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Ya, nah Pak, makanya pada ayat yang ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan sampai kepada kesempurnaannya. Saudara, dalam bahasa aslinya kata sempurna itu ya dipakai dalam bahasa Yunani memakai kata teleio. Teleio itu artinya mencapai kesempurnaan, mencapai tujuan lengkap, utuh ya, mencapai garis akhir, selesai, utuh ya, sempurna. Itu arti dari teleio ya, yang dikatakan sebagai kesempurnaan, dewasa. Salah satunya adalah kata itu, dewasa ya. Nah, kata ini menunjuk, kata kesempurnaan itu menunjuk kepada sebuah proses. Proses di mana seseorang melewati masa-masa proses itu dan ia berhasil mencapai, berhasil keluar. Itu yang disebut dengan dewasa, sempurna, utuh. Ya, mencapai tujuan lengkap. Itu bahasa aslinya mengatakan demikian. Yaitu kesempurnaannya, yaitu ada proses di dalamnya. Saudara, untuk masuk di dalam kedewasaan, Paulus ingin menyampaikan kepada kita ada prosesnya. Dan sekali lagi, sampai kepada kesempurnaan, kita semua dituntut untuk sampai ke sana. Bukan sekedar tuntutan. Alkitab menjelaskan, ya, kita bisa sampai kepada kesempurnaan, yaitu melewati proses dan tidak hancur di proses itu, tetapi kita mencapai garis akhir, mencapai tujuan, sampai akhirnya kita lengkap, utuh, sempurna, dewasa. Ini yang Tuhan maui, ya. Dan Paulus menunjuk contoh yang paling jelas adalah Yesus masuk kepada tingkat yang lebih tinggi, bukan tingkat dasar. Nah, tingkat dasarnya itu ada pada pasal yang ke-6, ya, Ibrani pasal 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah.
yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Nah saudara, gini, ketika kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Dan itu harusnya berakar kepada kita di dalam hati dan hidup kita. Ya, dan kita sudah seharusnya memahami di sini tentang perbuatan yang sia-sia, penyembahan berhala dan sebagainya. Kita sudah paham itu, kita harus menuju ke tingkatan yang lebih jauh lagi. Ya. Saudara mempercayai keselamatan yang sudah berakar sehingga tidak bisa diambil, dirampas oleh apapun, oleh keadaan apapun, karena sudah berakar dalam hidup kita pengajaran-pengajaran ini. Dan kita mulai melangkah kepada yang berikutnya, bagaimana hidup dalam kebenaran Tuhan. Bagaimana contoh-contoh yang Paulus katakan, di mana hidup dalam kesalehan, hidup dalam ketaatan, meskipun harus menderita. Ya. Saudara, hidup dewasa itu adalah hal yang Tuhan ingin ada dalam diri kita, yang melekat. Dan sekali lagi, kedewasaan adalah proses sampai kita mencapai tujuan, melewati proses itu. Ya, saudaraku, saya ingin kita juga melihat begini, saudara. Kenapa orang akhirnya tidak bisa menjadi dewasa, tetap anak-anak, ya. Di dalam ayat yang ke-11 seperti yang saya sampaikan tadi, ya, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan, ya. Lamban dalam mendengarkan. Saudara, kata mendengarkan itu saudara begini, ya. Kita semua punya telinga. Kita bisa mendengarkan kebenaran firman. Tapi bicara tentang mendengarkan itu bisa saja waktu kita bicara dengan lawan bicara kita mendengarkan. Tapi sebenarnya kita tidak menyimak, kita sedang memikirkan yang lain. Kita sedang ada di dalam dunia yang lain, pikiran yang lain. Itu tidak mendengarkan seperti yang Tuhan maui. Ya, telinga kita mendengar, tapi kita tidak mau mendengar. Ya. Dan mendengar juga bisa begini, kita paham apa yang disampaikan, tapi kita tidak mau tahu karena kita punya pikiran yang lain. Sampai Yesus pernah dia berkata kepada bangsa Israel, apakah perkataanku ini tidak bisa dipahami sampai kamu tidak dapat memahaminya? Saudara, bukan masalah tidak memahaminya, karena punya pemahaman yang lain, mendengarkan dan dia nggak mau tahu, karena dia punya pemahaman yang lain. Tapi hal yang ketiga yang penting adalah begini, yang Tuhan maui, mendengarkan, menyimaknya, memperhatikannya, dan memahami apa yang didengar itu, lalu menerimanya. Nah, Tuhan ingin kita enggak lamban dalam hal itu, dalam hal mendengar, memahami, sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa. Sekali lagi, anak-anak itu tidak terpelajar, anak-anak itu enggak terampil. Tapi orang dewasa itu cerdas, orang dewasa itu terampil, sehingga dapat memahami. Nah, ini yang Tuhan maui. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Kata lamban itu dalam bahasa aslinya memakai kata Yunani notros. Kata notros itu juga menarik. Saudara bisa lihat di Alkitab Sabda dalam bahasa Yunaninya, ya. Saudara nanti lihat artinya di situ, keren banget. Ketika saya buka kata notros itu artinya lamban, tapi juga bodoh, ya, malas, membosankan. Nah, inilah yang membuat orang percaya nggak bisa dewasa.
Karena dia lamban dalam mendengarkan, bodoh dalam mendengarkan, malas untuk mendengarkan firman, bahkan bosan. Enggak ada gairah lagi. Kita lebih bergairah untuk nonton, ya, apalagi masa pandemi ini, sinetron, drama Korea lah, apa saja. Kita lebih suka itu dan bergairah daripada bergairah untuk dengarkan firman. Kita menjadi lamban di situ. Udah jelas orang-orang yang seperti ini gak akan mungkin bisa dewasa. Gak mungkin bisa dewasa. Dan Kristen yang seperti ini akan menjadi Kristen landak. Yang kalau didekati dia akan nusuk. Dia akan menyakiti. Kenapa? Karena gak dewasa, anak-anak. Dan Tuhan gak bisa pakai orang ini menjadi alat kemuliaannya. Karena hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Tidak bisa berpikir tentang orang lain, apalagi berempati tentang orang lain. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, berikutnya begini, orang dewasa akhirnya dia bisa untuk memiliki kemampuan membedakan yang baik dan yang jahat, yang berkenan dan yang tidak berkenan. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, menjadi dewasa. Kita gak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang salah, keliru, yang sesat. Kita gak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan yang keras. Tetapi itu bisa menjadi alat pemrosesan Tuhan untuk kita menjadi dewasa. Kita tetap setia, kita tetap saleh, kita tetap taat meskipun dalam proses, dalam penderitaan sekalipun. Saudaraku, Tuhan menantang kita untuk memilih. Karena menjadi dewasa itu adalah pilihan, keputusan, atau kita tetap menjadi anak-anak. Ya. Nah, sekali lagi, seorang anak ya selalu membutuhkan perhatian. Tetapi seorang yang dewasa, dia keluar dari situ dan memperhatikan orang lain. Berdoa buat orang lain. Yang tadinya berdoa untuk saya, diberkati saya, ya, sekarang berdoa untuk orang lain, memberkati orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan maui. Amin, saudara. Ini waktunya bergerak. Bahkan di masa pandemi ini, banyak orang membutuhkan kasih Tuhan lewat saudara dan lewat saya. Ini waktunya menjadi dewasa. Ya, kita ngalami kesulitan, tapi kita tahu ada orang-orang lain yang lebih sulit, yang lebih sukar, yang sangat membutuhkan doa-doa kita, yang sangat membutuhkan perhatian kita, yang sangat membutuhkan uang kita, yang sangat membutuhkan beras kita. Ini waktunya di mana kehidupan Kristus nyata dalam hidup kita, menjadi dewasa. Amin, saudara. Tuhan menyertai saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, saudara. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menginginkan kami menjadi orang-orang yang dewasa, yang dimana kami memiliki hati mencintai Tuhan dari hati kami, bukan karena berkat yang Tuhan berikan, beribadah bukan karena alasan-alasan ingin disembuhkan, tetapi karena kami mencintai Tuhan dan kami menjadi dewasa. Karena Kau telah mencintai dan perhatikan kami mau perhatikan orang lain juga, berdoa buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami memasuki perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur. Kuduskan saya yang memimpin. Kuduskan kami semua jemaat Tuhan.
Kami mau masuki perjamuan kudus-Mu dalam nama Yesus. Mari kita persiapkan roti kita. Malam sebelum Yesus diserahkan, ia mengumpulkan murid-muridnya di atas sebuah loteng. Yesus melakukan perjamuan kudus. Ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagimu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau sangat baik. Terima kasih. Mari kita angkat anggur kita. Atau mungkin apapun selain anggur yang saudara punya, ya. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Lalu ia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang kucurahkan bagimu menjadi darah perjanjian baru. Oleh darah Yesus kita dikuduskan, oleh darah Yesus kita boleh masuk ke dalam tahta kerajaan sorga kapan saja, di mana saja. Dan oleh darah Yesus kita berkenan di hadapan Bapa. Oleh darah Yesus doa-doa kita sampai ke sorga dan kita menerima jawaban. Oleh darah Yesus kita dimateraikan menjadi miliknya dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Mari kita nikmati darah perjanjian Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan kesembuhan ilahi. Tuhan jamah. Kami berdoa bersatu hati mematahkan setiap penyakit dalam nama Yesus. COVID-19 atau apa saja nama penyakitmu, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami hancurkan penyakit-penyakit itu. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi atasmu mulai hari ini. Berdoa untuk ekonomi yang hari-hari ini bermasalah. Tuhan, berdoa untuk semua jemaat Tuhan dan mereka yang betul-betul mengalami masalah di masa pandemi ini dalam hal ekonomi. Hari ini Tuhan menolong engkau. Ia memberkati engkau sesuai dengan kebaikan dan kerelaan hatinya. Memberkati engkau sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup. Diberkati engkau dengan segala berkat Tuhan. Terima kasih Bapak membuka jalan untuk setiap usaha yang dikerjakan. Dalam nama Yesus. Hari-hari ini Tuhan juga memberikan kepadamu damai sejahtera dan kehidupan yang harmonis dengan pasangan hidupmu dan dengan anak-anakmu. Tuhan Yesus menyertaimu dan membuat engkau berhasil. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh
siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Oh, dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Dan cintai selalu, dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku